Anjarsari akan menjelaskan mengenai tabungan syariah. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan syariah merupakan simpanan yang berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah atau dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan syariah ini dapat diambil sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat diambil dengan alat seperti cek atau bilet giro atau alat yang dipersamakan dengan kedua hal tersebut. Adapun prinsip dari tabungan syariah ini ada dua. Yang pertama adalah prinsip wadiah. Simpanan yang menggunakan dengan prinsip wadiah atau titipan ini, penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian. Mekanisme dari prinsip wadiah ini, nasabah menitipkan dananya kepada bank, kemudian bank menerimanya untuk dikelola. Yang kedua, bank tidak boleh menjanjikan bonus atau keuntungan kepada nasabah. Yang ketiga, bank boleh membebankan biaya administrasi secara langsung kepada nasabah. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana kepada nasabah sesuai waktu yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian untuk prinsip mudharabah, nasabah menyerahkan dananya untuk dikelola secara mutlak oleh bank syariah. Adapun mekanisme pada sistem mudharabah ini, yang pertama, nasabah menyerahkan dananya kepada bank syariah secara mutlak untuk dikelola. Kemudian, pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, bank syariah boleh membebankan biaya administrasi secara langsung kepada nasabah. Yang keempat, penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah. Yang kelima, bank tidak boleh mengurangi keuntungan dari nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Terima kasih, itu sedikit dari penjelasan mengenai tabungan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Wahyu Mahendra akan menerangkan mengenai giro syariah. Giro syariah dalam perbankan syariah, mekanismenya dibagi menjadi dua bagian, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Yang pertama, kita akan membahas tentang giro wadiah. Dalam dunia perbankan, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran atau yang lainnya. Secara umum, giro pada bank syariah sama halnya pada giro bank konvensional, di mana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan servis. Pada bank syariah, dalam bentuk menjalankan kegiatan operasinya, tidak dilarang memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, tetapi tidak disyaratkan sebelumnya. Al-wadiah dalam segi ini, dalam bahasa maksudnya, dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara. Jadi, dalam dunia perbankan syariah, wadiah adalah sebagai titipan dari pihak ketiga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa giro wadiah adalah artinya titipan murni dari pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja
sepenitip menghendakinya. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Atau juga bisa diartikan sebagai giro wadiah diartikan sebagai simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak bank yang penarikannya dapat menggunakan media penarikan berupa cek, biljet, giro, kwitansi atau yang lainnya. Dari hasil pemaparan di atas bahwa dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum, yaitu 1. Dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali jumlah nominal dana tersebut. Kedua, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh dijanjikan di muka. Yang ketiga, pemilik dana dapat menarik kembali dana sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi ketentuan dalam giro syariah kurang lebih ada 3 yang seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Yang kedua, kita membahas tentang giro mudharabah. Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpun dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa tentang mudharabah. Giro mudharabah dalam ilmu akuntansi pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Pembeda antara akuntansi giro mudharabah dan giro wadiah yang sudah dibahas dalam hal insentif diterima oleh nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam ketentuan umum giro mudharabah. Adapun ketentuan-ketentuan yang ada dalam giro mudharabah, yang pertama adalah dalam transaksi giro mudharabah, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangan termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lainnya. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Penggunaan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. Yang selanjutnya, bank sebagai madrib penutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jadi kurang lebih seperti itu materi giro yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnafi Daratul Amalia ingin menjelaskan tentang deposito syariah. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah yang dimaksud tentang deposito adalah investasi yang berdasarkan akad mudharabah atau yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan unit bank syariah. Jenis-jenis deposito dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deposito berjangka.
merupakan bentuk simpanan yang menyesuaikan kepada jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu yang ditentukan dalam deposito ini bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Mengenai pencairan deposito ini, yang dapat mengambil pencairannya adalah nama subjek hukum yang tercantum pada bilet deposito berjangka tersebut. Tentang deposito jenis ini tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Yang kedua yaitu sertifikat deposito, merupakan salah satu bentuk dana dari nasabah di mana jangka waktu penarikannya sudah ditentukan, serta tentunya dapat diperjualbelikan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pernyataan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dan bentuk deposito di mana sertifikat berarti penyimpanan tersebut dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu deposito on call, merupakan salah satu jenis deposito yang mekanisme penarikannya harus melalui pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelumnya mengenai aturan jangka waktunya sendiri adalah 7-30 hari. Untuk pencairan deposito jenis ini tentunya haruslah dicairkan oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilet deposito tersebut. Kecuali terdapat keadaan ada surat kuasa dari pihak yang namanya tercantum dalam bilet deposito kepada orang lain. Mengenai jenis deposito yang diperbolehkan di Indonesia adalah deposito dengan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharab dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bentuk piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima yaitu bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nasabah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.